Salam Alehim, berjumpa kembali dalam Renungan Rohani hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semuanya ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita, serta melimpah berkat Elohim. Tema Renungan Rohani hari ini adalah batasan dosa. Kadang orang bertanya, apa dan bagaimana batasan dosa yang dapat dilakukan umat percaya. Umat percaya masih melakukan dosa setelah mereka mendapatkan keselamatan. Kita tidak akan sepenuhnya bebas dari dosa sampai kita mati atau sampai di waktu Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya. Akan tetapi, menjadi umat percaya yang sejati akan menghasilkan sebuah kehidupan yang telah berubah. Seseorang percaya kepada Yesus seharusnya tidak lagi menghasilkan perbuatan-perbuatan kedagingan, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, melainkan menghasilkan buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seiring berjalan dalam pola pikir roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan secara bertahap dan butuh proses. Jika seseorang tidak menunjukkan kehidupan yang berubah, ia bukanlah umat percaya sejati. Orang-orang yang sudah mengenal kebenaran namun masih terlibat di dalam kedagingan dunia, hal ini disebut mereka melakukan dosa yang keji, karena sudah mengetahui kebenaran namun tetap melakukan dosa. Lain halnya bagi mereka yang belum mengenal kebenaran. Hati-hati dengan sikap seperti ini, karena kita diingatkan di dalam firman-Nya, Roma 1 ayat 32, yang walaupun telah mengetahui sepenuhnya peraturan Elohim, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu layak mati. Mereka bukan saja melakukannya, tetapi juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Halaman sejarah dipenuhi dengan rekaman kejahatan yang dilakukan oleh orang percaya, yaitu orang yang mengklaim dirinya Kristen. Walaupun Tuhan Yesus telah mati untuk dosa mereka, ini suatu alasan yang kuat untuk menghindari perbuatan-perbuatan berdosa itu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 11, Rasul Paulus menggambarkan berbagai gaya hidup berdosa. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Elohim? Janganlah kamu disesatkan, bukan orang-orang cabul, bukan para penyembah berhala, bukan para pezina, bukan yang banci, bukan para homoseks, bukan para pencuri, bukan orang-orang tamak, bukan para pemabuk, bukan para pencerca, bukan pula para pemeras yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Dan beberapa orang dahulu adalah seperti itu. Tetapi kamu telah dibasuh, terlebih telah dikuduskan, terlebih lagi telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Elohim kita. Perhatikan kata dahulu. Dahulu, pembacanya turut mengambil bagian dalam gaya hidup yang didaftarkan dalam ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi sekarang mereka sudah berbeda. Apakah seseorang pezina, pemabuk, homoseksual, leceh anak dan sebagainya dapat diselamatkan? Jawabannya ya. Apakah seseorang yang telah menerima kebenaran, kemudian mereka meneruskan gaya hidup yang lama dapat diselamatkan? Jawabannya tidak. Karena orang tersebut kembali ke manusia lamanya, kembali jatuh di dalam dosa. Doktrin tentang sekali selamat tetap selamat adalah mutlak salah. Doktrin ini yang melemahkan iman bagi umat percaya, karena mereka menganggap cukup hanya dengan percaya atau beriman saja, terus tanpa upaya untuk menjaga kesucian dan kekudusan, mereka pikir tetap selamat. Ternyata tidak demikian. Ketika kita menjadi orang percaya kepada Hamasya, kehidupan kita berubah. Siapapun yang hidup dalam gaya hidup yang berdosa
dan mengklaim dirinya seorang umat percaya, dia sedang berbohong, menipu dirinya, atau orang yang bakal dihakimi dan disiplin oleh Elohim. Seperti tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 11. Tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang dia bicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh. Jangan pula menjadi tawar hati ketika ditempelak olehnya. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya. Dan setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya? Namun, jika kamu tanpa didikan, yang dengannya semua orang telah menjadi mitranya, maka kamu bukanlah anak-anak, melainkan anak-anak haram. Selanjutnya, kita memang mempunyai pendidik, yaitu ayah jasmani kita, dan kita menghormatinya. Tidakkah kita akan lebih taat lagi kepada Bapa segala roh agar kita hidup? Sebab mereka sesungguhnya mendidik untuk beberapa waktu sesuai dengan apa yang tampak kepada mereka. Tetapi dia untuk apa yang lebih bermanfaat, sehingga kita mengambil bagian akan kekudusannya. Dan setiap didikan memang sepertinya tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Namun kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Perbedaan antara orang berdosa yang tidak percaya dan orang berdosa yang percaya adalah bahwa yang pertama menikmati dosanya, sedangkan yang terakhir membenci dosanya. Orang percaya yang tersandung dalam perjalanannya bersama Tuhan akan menyesali perbuatannya, mengakuinya, menginginkan supaya tidak terulang lagi, dan berusaha mengandalkan kuasa dan kasih karunia Elohim untuk menghindarinya. Ia tidak menghitung seberapa banyak dosa yang dapat ia lakukan. Sebaliknya, ia berusaha untuk menghindari segala bentuk dan penampilan yang berdosa. Saudara-saudariku yang sangat dikasihi Adonai Yeshua HaMashiach, ingat bahwa dosa sekecil apapun itu bisa membawa maut. Jangan toleransi dengan dosa, walaupun sekecil apapun. Standar yang diminta oleh Bapa Surgawi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah begitu tinggi. Maka untuk memenuhi standar surgawi, kita harus mengikuti teladan dari Yeshua HaMashiach sendiri sebagai batu penjuru. Adonai Yeshua telah meletakkan atau jalur tapak batunya menuju ke surga. Adonai Yeshua adalah standar penyedia yang tertinggi untuk memenuhi tuntunan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan Yeshua berkata, oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Tetap fokus kepada Adonai Yeshua, bukan kepada manusianya, siapapun orangnya, apalagi mengkultuskannya. Demikianlah renungan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Bapa Yahweh Elohim pencipta semesta, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Juru Selamat yang ajaib, memberkati dan menyertai kita sampai zaman akhir. Haleluya, haleluya. Amin. Salam.